Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa untuk kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa mengadakan acara MPLS secara virtual di SMK Muhammadiyah Daplayan ini. Sehingga bagaimana kita senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan pada kita. Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pada keluarganya, pada sahabatnya, dan insya Allah tercurah pada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalani istri saleh-salehnya. Baiklah para peserta MPLS SMK Muhammadiyah Daplayan. Yang pertama, saya selaku pemateri berpesan pada para siswa peserta, silahkan untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan. Ya, menjaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian mencuci tangan, itu insya Allah kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan rutin, insya Allah itu bisa memutus tali rantai dari virus corona ini. Tapi ketika kita ada peringatan itu kita nekat, maka yang terjadi adalah justru akan semakin mengembangkan, mendekatkan tali atau rantai virus corona. Kemudian marilah kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan virus corona ini segera diangkat dan kita nanti bisa berjumpa pada acara kegiatan sekolah di kelas. Baiklah, pada kesempatan ini saya diberi amanah oleh panitia MPLS SMK Muhammadiyah Daplayan untuk menyampaikan materi tentang akidah Islamiyah. Para peserta MPLS, kalau kita bicara masalah akidah, mestinya akidah itu sebenarnya sudah dipelajari sejak dari TK sampai perguruan tinggi. Namun untuk penyampaian materi itu berbeda karena berjenjang. Tentu saja TK dengan SD berbeda, SD dengan SMP berbeda, sehingga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan akidah Islamiyah yang tentu saja ini hanya bagian kulitnya saja, belum masuk pada materi. Karena nanti pada saat pelajaran tentang akidah nanti akan dipelajari lebih lanjut tentang materi akidah Islamiyah ini. Para peserta MPLS, kalau kita melihat secara mendasar, akidah itu adalah artinya adalah berasal dari kata aqoda, yaqidu aqdan. Jadi akidah itu adalah berarti simpul atau tali, kesungguhan yang kokoh dalam hati. Sehingga ketika orang sudah mempunyai akidah yang kuat,
orang itu tersimpul, hatinya sudah terpatri, tertali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akidah itu adalah ada talian antara orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para peserta MPLS, sehingga bagaimana kita selaku umat Islam itu senantiasa menjaga akidah ini, karena apa? Kalau hati kita sudah terpatri pada Allah, tentu saja nanti dalam kegiatan seterusnya dia mesti akan berusaha bagaimana bahwa Allah itu senantiasa mengikuti atau Allah senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Sehingga ketika hati kita tersimpul pada Allah, kita sudah terpatri pada Allah, kokoh, kuat, maka nanti akan menyebabkan bagaimana perilaku kita, akhlak kita, bagaimana nanti ibadah kita, bagaimana nanti sholat kita, itu betul-betul dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Yakin bahwa kita sholat, kita ibadah, kita berakhlak baik, kita bermuamalah itu karena Allah, sehingga itu akan dicatat sebagai amal kebaikan. Pada bahasan selanjutnya nanti akidah itu akan ada namanya tauhid, ya tauhid. Tauhid itu nanti akan dibahas pada pembelajaran di sekolah. Ini hanya kulit yang saya sampaikan. Sehingga bagaimana kita itu terpatri hati kita pada Allah, kesungguhan hati kita, sehingga tersimpul hati kita. Bagaimana? Dan kita tahu bahwa Allah itu adalah wujud. Wujud itu ada. Tidak bisa kita kemudian Allah itu dimasukkan di akal. Allah itu bisa hanya di hati. Kalau di akal kadang-kadang tidak yakin, mana Allah tidak ada. Karena yang namanya fisik itu berkaitan dengan akal. Mana Allah? Nah, kita tidak bisa melihat. Maka ghaib itu harus diyakini di hati sehingga terpatri di situ. Allah ada, Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, mengetahui, itu harus kita yakini. Sehingga ketika kita berjalan, maka jangan lupa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kalian belajar di rumah dalam kondisi daring, maka silahkan kalian senantiasa mohon pada Allah bimbingannya. Walaupun dengan daring, nanti ketika kita mohon pada Allah, insya Allah itu akan ada kemudian. Apalagi nanti mungkin yang dekat dengan teman-temannya, diskusi di rumah, materi yang disampaikan, didiskusikan, kemudian ada pertanyaan, nanti dihubungkan dengan guru, nanti apa? Harus berdoa pada Allah. Karena yang memberikan ilmu itu Allah. Supaya ilmu kita nanti adalah ilmu yang ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ini. Jadi Allah itu ada, sehingga harus yakin. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Yang Maha penyayang itu berada di arsy istawa, di ars. Ars itu letaknya di atas. Kemudian jangan dilogika ya, jangan dilogika. Kalau Allah duduk di kursi, itu sama dengan kita, tidak. Kalau Allah punya tangan, apa tangan sama dengan tangan Allah dengan tangan manusia? Tidak. Ya. Jadi tidak bisa kemudian kedudukan Allah disamakan dengan manusia. Kalau Allah punya kursi, apakah kursinya sama dengan manusia? Tidak. Allah itu Maha Kuasa. Ya. Artinya Allah itu punya kuasa yang sangat luas. Karena Allah itu sebagai raja, maka tentu saja dia itu bagaimana raja. Raja itu kalau logika duduk di atas singgasana. Apakah singgasana dengan singgasana dari raja yang ada di dunia? Tidak. Wallahu alam, kita tidak bisa melihat, tapi kita harus yakin Allah itu duduk di sana, di atas. Tidak mungkin kita membayangkan seperti apa. Karena Allah itu Maha Indah, apalagi yang diduduki itu karena ciptaan Allah jelas lebih indah, tidak seperti kursi yang ada di dunia ini. Allah itu betul-betul harus kita yakin ada, duduk di atas sana. Sehingga ketika kita meyakini Allah ada, akidah bisa tertanam dengan baik. Baiklah peserta MPLS rahimakumullah,
pada masa pandemi ini, marilah kita senantiasa mohon pada Allah, karena yang bisa mengangkat virus corona ini hanya Allah. Yang bisa mengangkat hanya Allah, yang bisa menghilangkan hanya Allah. Maka senantiasa kita mohon pada Allah. Setiap kita pada sholat, di setiap saat, waktu, mohonlah pada Allah. Nah, mungkin di antara kita, keikhlasan kita, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Karena kita tidak tahu doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah ketika mohon pada Allah itu, termasuk ketika kita mohon supaya corona diangkat. Siapa tahu di antara para peserta MPLS itu doanya dikabulkan oleh Allah. Karena kita tidak tahu siapa yang dikabulkan. Kalau semua berdoa dan dikabulkan, lah inilah yang kita mohon pada Allah adalah pengampunan dosa-dosa kita terhadap dosa yang kita lakukan. Jadi Allah itu berada di sana, sehingga keyakinan kita seperti itu. Sehingga ketika kita sudah yakin pada Allah, bagaimana yakin pada Allah? Ya harus bagaimana mengikuti apa yang ada, yang ditentukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ketika kita sudah masuk Islam, maka nanti ada dua konsep yang harus kita ingat. Bahwa orang dalam hadis itu dinyatakan, ku tinggalkan dua perkara yang barang siapa berpegang teguh kepada keduanya, dia tidak akan sesat. Kedua perkara itu adalah, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Sehingga ketika orang itu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah tidak akan sesat. Mungkin para peserta MPLS, para siswa itu paham mengapa banyak ada seorang doktor ilmu agama tapi dia disesatkan oleh Allah. Jadi belum tentu ya, belum tentu kalau dia seorang profesor doktor agama kemudian itu dia lebih baik dari seorang petani, tidak mungkin, belum tentu. Bisa jadi mereka itu disesatkan oleh Allah. Sehingga bagaimana kita berusaha selaku seorang muslim, berusaha sungguh-sungguh untuk meyakini Allah dengan sesungguhnya. Berdoa pada Allah, minta pada Allah, setiap apa yang kita dalam hati kita, mohonlah pada Allah. Kesehatan, rezeki, ilmu, kesempatan untuk senantiasa beribadah pada Allah, semua mintalah pada Allah. Karena apa? Yang maha mengabulkan itu Allah. Ya Allah mengabulkan. Para peserta MPLS rahimakumullah, sehingga bagaimana kita itu berusaha untuk meningkatkan aktivitas kita untuk senantiasa mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berpegang teguh pada keduanya, insya Allah kan selamat. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dibaca dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan pahala. Insya Allah kita akan mendapatkan hidayah dari ketika kita membaca Al-Quran itu. Setiap satu huruf satu pahala, itu ketika membaca Al-Quran. Dan bagaimana ketika kita mau mengerjakan sesuatu, maka Rasulullah itu berpesan dalam hadisnya. Setiap hadis itu merupakan pesan Rasulullah, baik dari lisannya, dari takrir atau ucapannya. Takrir ucapan, lisan, ucapan itu Rasulullah mengatakan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, baik dari segi itu mari kita berusaha untuk melakukan. Yang jelas itu bagaimana kita bisa melakukan dengan baik kegiatan itu. Baiklah para peserta MPLS rahimakumullah. Satu pesan saya, jangan lupa Allah itu ada, wujud. Maka senantiasa mintalah pada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Kesehatan, rezeki, mendoakan orang tua, mendoakan bapak ibu guru, mendoakan lingkungannya, itu silakan. Semua minta pada Allah. Karena yang bisa mengabulkannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa wah saya ini orang kecil. Jangan mengatakan itu, karena yang mengabulkan Allah bukan orang kecil atau orang besar. Ketika kita mohon pada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah itu akan dikabulkan. Dan sekali lagi saya berpesan, silahkan patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan senantiasa mencuci tangan. Jangan sekali-kali kalau memang kita yakin dia tidak terkena, maka boleh kita mungkin berjabat. Tapi ketika itu berhati-hati, kita harus hati untuk menjaga jangan sampai kita bersentuhan, karena disitulah nanti akan tertularnya virus itu karena itu. Atau kalau kita mungkin sudah bersentuh atau sudah
kontak langsung, maka kita segera cuci tangan. Insya Allah itu merupakan cara untuk menghindarkan dari virus corona ini. Dan saya juga berpesan pada keluarga masing-masing, silahkan menjaga kesehatan masing-masing, jaga imun, mudah-mudahan itu bisa memutus tali rantai dari corona ini. Malah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah inayah kita pada jalan yang lurus sehingga kita bisa menuju jalan yang diridhoinya. Dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat virus corona ini sehingga kita bisa masuk kelas di sekolah, sehingga kita bisa berjumpa dengan langsung dengan guru, sehingga nanti ilmu itu bisa didapat dengan tatap muka. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semua kebenaran dari Allah dan lebih kurang dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.